Ya, udah hampir sampai ya. Iya, Pak. Makasih. Purwonegoro. Ya, Terakhir. Banjarnegara. Banjarnegara. Ini lurus terus, nggak ada belok-belok udah. Ya enggak lah. Enggak belok kayak nyemplung tuh ya, Pak. Dalam arti beloknya nggak kayak gini. Enggak patah. Ya. Nggak ada kesulitan kemarin ya, pas belok-belok. Tapi enggak, alhamdulillah lancar. Lancar ya. Lancar. Yang tiga ini enggak ada masalah. Dari Semarang. Paling yang jadi masalah karena muka ini aja yang bagus. Oh, gandeng-gandeng oh. Terus kayak Rano Karno. Nah, ini apa? Elmanik gitu. Yuk, mudah-mudahan lancar. Ya, Makasih, Pak. Monggo. Ya, hampir sampai ya, Mas? Hampir sampai. Iya. Dari mana? Perjalanan dari mana? Dari Semarang. Semarang lewatnya Jogja, Solo. Ya. Jogja, Solo berarti Purworejo, Kebumen, Banyumas. Makan paling jam berapa, Mas? Malam jam 10-an, Pak. Malam ya? Kalau siang bikin macet. Truk dengan muatan tabung raksasa yang besar dan panjang dari arah Semarang menuju Banjarnegara, Jawa Tengah, tengah menjadi sorotan akhir-akhir ini. Muatan tersebut diketahui merupakan tabung ball mill atau autoclaving yang digunakan sebagai pengering di pabrik batu bata ringan yang terletak di Purwonegoro, Banjarnegara. Diketahui muatan dengan bobot 60 ton diameter 3 meter dan panjang 40 meter itu memiliki total 13 tabung. Tabung tersebut didatangkan dari Cina dan rencana akan diberangkatkan secara bertahap menuju Banjarnegara, melewati Semarang, Yogyakarta, Bantul, Kebumen, dan Banjarnegara. Perjalanan tabung raksasa itu sendiri dilakukan hanya pada malam hari untuk menghindari kemacetan. Diperkirakan juga perjalanan ini akan menempuh waktu hingga 2 pekan. Berdasarkan informasi dari akun Facebook Johannes Kristiono, perjalanan unit-unit tabung tersebut sudah dimulai sejak Senin malam 10 Februari 2025 dari arah Pelabuhan Tanjung Mas melewati Tol Kerapiak. Selanjutnya pada akun Facebook Johannes Kristiono juga sempat melaporkan update perjalanan rombongan truk pembawa tabung raksasa tersebut. Pada Selasa 11 Februari 2025, rombongan pertama pembawa tabung raksasa berjumlah 4 truk itu sudah sampai di Ungaran dan sempat beristirahat di rest area Ungaran. Pada Rabu 12 Februari 2025, rombongan truk pembawa tabung raksasa tersebut kembali melakukan perjalanannya melalui Solo dan Yogyakarta. Selanjutnya pada Jumat 14 Februari 2025, perjalanan rombongan truk pembawa tabung raksasa disampaikan sudah sampai di Prambanan dan sudah setengah jalan menuju Banjarnegara. Namun pada Minggu 16 Februari 2025, dalam keterangan di akun Facebook Johannes Kristianto yang menyampaikan bahwa rombongan truk pembawa tabung raksasa itu sempat terjebak di exit tol Klaten. Rombongan tersebut seharusnya keluar di Polan Harjo, namun malah makin lurus ke arah Klaten dan akhirnya dikeluarkan di Prambanan karena tidak memungkinkan jika melewati Ngawen. Meskipun begitu, akhirnya rombongan tersebut dapat dievakuasi dan saat ini dilaporkan sedang beristirahat di tepi exit tol Prambanan untuk melanjutkan perjalanan kembali pada malam hari. Oke, tapi dengar-dengar BLASCON sendiri ini atau BLAST itu akan mengepakkan sayap lebih jauh lagi di Banjarnegara, betul? Iya, betul. Jadi setelah kita resmi di tanggal 8 Juli kemarin ya, mungkin Mbak Yusin, kita resmi juga go public ya. Dan itu sebagai bata ringan pertama di Indonesia yang resmi go public, itu kita juga sudah membuat perencanaan ya. Di antaranya memang kita lagi preparing untuk pembangunan pabrik yang kelima di lokasi yang kelima, dan itu di Banjarnegara, notabene juga di Jawa Tengah. Jawa Tengah lagi. Kenapa masih lingkupnya Jawa Tengah, Jawa Timur sih Pak? Betul, ya. Jadi memang
kenapa kok kita ngomong di Banjarnegara ya? Sebenarnya kan tadi yang saya info, pabrik kita yang ketiga di Sragen itu kan pabrik yang terbesar di Indonesia saat ini. Untuk satu lokasi itu produksinya bisa mencapai 5.000 meter kubik per hari. Untuk Sragen saja? Sragen saja, dan itu setara kalau kita analog convert ke dalam kebutuhan rumah ya, itu setara dengan 500 unit rumah per hari. Wow. Jadi cukup besar. Nah, saking besarnya produksi kita Sragen itu juga dikirim ke arah Banjarnegara, ke arah Banyumas, Cilacap dan sekitarnya ya, di mana itu jarak cukup jauh. Otomatis dengan kita akan buka di Banjarnegara itu semakin mendekatkan dengan konsumen. Otomatis harga ongkos kirim ini jadi lebih ditekan. Sekaligus kecepatan kirim juga lebih maksimum karena jaraknya dekat. Kalau selama ini dari Sragen ke sana kan cukup jauh. Sebenarnya itu yang kita pikirkan untuk kenapa kok buka di Banjarnegara sebenarnya itu. Karena memang banyak konsumen yang membutuhkan juga. Betul. Dan biaya produksi juga berbeda ya Pak kalau dikirim dari Sragen ke Banjarnegara. Betul. Karena ada jarak yang lumayan jauh, otomatis harga jadi lebih mahal dan waktu lebih lama. Dengan kita buka Banjarnegara, otomatis harga lebih kompetitif, otomatis semakin banyak pihak yang bisa memakai barang kita dan kecepatan kirim jadi lebih cepat. Betul, tapi artinya memang sebelumnya pun Banjarnegara sudah kenal dengan BlessCon ini? Betul sekali, kita sudah kirim dari Sragen, ya karena kita kapasitasnya besar sekali, jadi barang ini kita kirim di Solo Raya maupun Jogja Raya sudah semuanya rata, masih bisa kirim lagi ke arah sana. Oke, tapi kemudian apakah perlu diadakan untuk masyarakat, mungkin ada masyarakat di Banjarnegara yang belum begitu mengenal Bataringan sendiri, yang sebelumnya Bata Merah ya, kemudian mencoba untuk mengenal Bataringan itu sendiri dari BlessCon itu, apakah mengupayakan juga untuk mengedukasi masyarakat Banjarnegara, khususnya aplikator, si aplikator itu sendiri atau pekerja konstruksi yang belum begitu mengenal Bataringan? Tepat sekali Mbak Yusin, jadi memang yang kita lakukan sampai dengan hari ini pun ya, walaupun bukan di Banjarnegara, kita tuh selalu ada schedule dalam sebulan itu 2-3 kali edukasi ya. Jadi kita kumpulkan tukang di daerah tertentu, kita kita kasih penjelasan tentang cara pemakaian. Berikut mereka juga mencoba masang, jadi mereka juga ikut praktek caranya masang gimana. Jadi mereka juga punya experience cara menggunakan Bataringan dengan baik benar, termasuk juga di daerah Banjarnegara, Banyumas yang notabene karena selama ini disuplai dari Sragen, otomatis kan ada harga yang nggak bisa kompetitif karena jarak, otomatis tingkat pemakainya juga masih rendah karena banyak yang mungkin mau pakai tapi karena harganya mahal nggak pakai, jadi mereka nggak tahu. Dengan kita mau buka di sana, kita pasti akan edukasi ke pekerja konstruksi, ke tukang, mereka supaya tahu juga ini loh gunanya dan harganya kompetitif. Gitu. Kemudian apa yang dilakukan PT sendiri untuk mengenalkan atau cara edukasi ke masyarakatnya itu seperti apa? Apakah workshop yang tadi Bapak sampaikan? Betul, jadi selain workshop yang kita lakukan dalam sebulan bisa 2-3 kali ya, kita kumpulkan tukang di daerah tertentu, kita mungkin ketemu sama sekian developer, dengan asosiasi developer mungkin kayak RE, kayak Apersi, Apernas ya, kita jalankan ke mereka, kita ajarkan pelatihan kepada developer tersebut, kita juga ke tukang-tukang tertentu. Selain itu juga kita juga edukasi ke end user, masyarakat dengan sosial media tentang penggunaan Bataringan, kelebihannya apa sih dibanding Bata Merah. Itu kita terus masuk supaya yang tahu bukan hanya yang masang ya, tapi sebagai pengguna rumah tahu, oh Bataringan ini ternyata begini loh dibanding Bata Merah. Itu mungkin yang kita terus lakukan ya demi edukasi. Oke, sekali lagi masyarakat kita ya, sama-sama kita ketahui mereka tuh masih yang familiar dengan Bata Merah ya Pak Henry ya. Betul. Tapi kemudian faktor apa yang harus kita edukasikan ke masyarakat setempat bahwa BlessCon ini atau Bataringan itu lebih disarankan untuk mengganti Bata Merah itu sendiri? Iya, jadi sebenarnya selain dari kualitas materialnya sendiri yang memang dia lebih kokoh ya daripada Bata Merah, itu juga ada masalah ketersediaan suplai yang tadi saya mungkin di awal saya info.
itu kan dibuat oleh bukan level industri, di mana itu di daerah tertentu yang mungkin juga ada masalah lahan segala, itu juga dengan kecepatan pasang ya, dengan dimensi yang lebih besar namun ringan, itu dibandingkan bata merah yang kecil itu butuh waktu pasangnya yang lebih lama daripada bata ringan. Dengan pakai bata ringan otomatis ya mereka bisa lebih cepat gitu. Sebenarnya itu yang kita. Oke, tapi kemudian dari berkembangnya pabrik-pabrik Bleskon sendiri, kemudian ini akan merambah ke Banjarnegara juga, ini akan mempengaruhi dari kualitas baik dari mesinnya maupun dari bahan bakunya itu sendiri, karena memang Bleskon kan seperti mempercepat produksi seperti itu dan juga mengepakkan sayap terus. Ya, betul, Mbak. Jadi sebenarnya ya, kita juga sebenarnya tahun 2019 itu adalah bata ringan pertama yang meraih sertifikat ISO dan SNI, kebetulan. Jadi setelah itu mungkin ya dari teman-teman yang lain juga sertifikasi. Jadi kita itu memang dari awal sudah menjalankan standar nasional Indonesia yang dengan yang berdiri. Kita mau bikin dimanapun standarnya sama, pakai ISO yang sama, pakai kualitas yang sama. Jadi yang kita harapkan nih, barang yang keluar juga standar. Orang beli dari Sragen mau di Banjarnegara barangnya sama. Jadi itu yang kita garansi. Nah, semua itu pasti kita harus menerapkan tata kelola yang baik. Kalau enggak itu ya kita tidak akan terjadi perbedaan dari kualitas yang tentunya yang kita tidak harapkan ya. Kalau masalah di Mbak Yusi masalah bahan baku ya. Jadi sebenarnya bahan baku tuh ya memang Indonesia ini kan kaya sekali ya. Jadi kayak bahan baku tuh sampai hari ini kita tidak ada kekurangan, tidak ada isu berat. Ini bahan baku kita pasti pakai setempat. Jadi kita buka di Sragen ya bahan bakunya setempat, buka di Banjarnegara setempat. Jadi ya kita sudah perhitungan semua, itu yang membuat ongkos produksi jadi lebih murah. Otomatis end user nanti pengguna juga mendapatkan benefit yang sama gitu.